jatuh ke bumi. Seluas tanah sebanyak batu adalah harta harapan. Tanah Papua, tanah leluhur, di sana aku lahir. Bersama angin, bersama daun, aku dibesarkan. Martinus Adi bersama dengan Bapak Agus Supraitno. Mari kita sambut dengan meriah Bapak Bupati kita telah tiba dengan selamat di Kampung Bumi Raya. Selamat datang Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati. Selamat malam Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati Kabupaten Nabire. Kami ucapkan terima kasih yang sangat besar karena Bapak boleh tiba di tempat kami Kampung Bumi Raya pada malam hari ini. Kepada warga masyarakat Kampung Bumi Raya supaya boleh masuk ke dalam, boleh mengambil bagian pada tempat yang Tuhan atas perintah Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga Tuhan masih menyempatkan kami untuk hidup. Saya harap kepada saya punya keluarga saja, mungkin teman-teman lain mau menyesuaikan silakan. Karena kenapa kami pegang Pak Martinus sama Pak Bupati, yang kami harapkan tuh ada perubahan sama kenyamanan, itu akan dibutuhkan. Karena selama ini kami tidak pernah merasa kenyamanan. Maka dengan itu saya mohon kepada warga, mungkin rekan-rekan, teman-teman, mari kita sama-sama mendukung Bapak Martinus Noipal beserta Bapak Wakil Pak Adi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Pertama-tama kami menyampaikan di sini, saya mewakili Bapak Martinus Badi sebagai orang tua di Nabire Barat. Saya sebagai orang tua dari Martinus Adi. Dan juga saya mewakili semua masyarakat Dani. Saya juga mewakili semua masyarakat Jawa. Saya juga mewakili semua saudara saya dari pesisir pantai. Adalah saya orang tua dari Martinus Adi. Kami dari Kampung Bumi Raya akan menyampaikan beberapa aspirasi. Namun sebelumnya, distrik Nabire Barat dibawahi
ada 5 kampung. Ada 5 kampung. Kampung Gerbang Sadu, Kampung Wadio, Kampung Waroki, Kampung Kalisemen, dan Kampung Bumi Raya. Kami di Kampung Nabire Barat, di Nabire Barat ini jumlah pemilih cukup banyak. Jumlah pemilih yang terbanyak di SP2 Kampung Kalisemen. Jumlah pemilih yang kedua adalah Kampung Bumi Raya. Yang ketiga, keempat, kelima itu Wadio, Waroki, dan Gerbang Sadu. Perlu kami sampaikan supaya kami harus wanti-wanti, jaga-jaga. Hari yang nanti pencoblosan itu kami menyampaikan kepada seluruh masyarakat Kampung Bumi Raya maupun Nabire Barat, mohon jaga. Kami minta jaga. Kalau datang ke TPS langsung bebas, rahasia. Tidak boleh jual. Harga diri Adi dan harga diri Agus. Ya. Jaga harga diri untuk kita memenangkan besok ini. Jadi kami dari orang tua menyampaikan kepada Bapak Martinus, kami sudah doakan dari kampung. Jadi mungkin yang kedua Bapak sudah datang duluan sebelum teman-teman lain sudah datang. Bapak sudah duluan. Yang ini mungkin kedua kali. Maka dengan itu kami menyampaikan kepada Bapak, kalau mau membangun, jaga keseimbangan pembangunan Kabupaten Provinsi Papua Tengah. Karena Kabupaten Provinsi Papua Tengah ini gerbangnya, jantungnya di Kabupaten Nabire. Jadi Bapak Bupati sudah jadi Bupati di Kabupaten Nabire dengan Bapak Agus. Mohon jaga keseimbangan pembangunan antar Kabupaten Provinsi Papua Tengah. Yang kedua, kami mohon juga melibatkan masyarakat sebagai subjek pembangunan. Dan Bapak harus arahkan pembangunannya kemana arah berjalan. Jadi masyarakat di sini, kalau Bapak mau melibatkan pekerjaan kepada masyarakat, harus ada dalam pembinaan. Pembinaan itu lebih banyak daripada pekerjaan itu. Jadi kalau kita membina orang seperti anak-anak jalanan, anak-anak iPhone, anak-anak terminal, mereka putus sekolah. Hari ini mereka di jalanan. Dia adalah anak pendeta. Dia adalah gembala punya anak. Dia adalah kepala kampung punya anak. Dia adalah bupati punya anak. Tapi mereka di dalam jalanan. Maka itu memberikan pembinaan yang lebih luas-luasnya. Nah, tangkap mereka. Berikan pembinaan. Begitu pula juga kami kasihan juga mama-mama janda, bapak-bapak duda, anak-anak yatim piatu. Hari ini mereka tidak punya pendapatan. Bagaimana caranya ke depan supaya mereka itu bisa mendapatkan pendapatan yang memberikan pekerjaan. Itu yang kedua. Terus Bapak kami
seluruh Kabupaten Nabire dan juga lebih khususnya di Transmigrasi ini itu punya kebun, itu punya lahan usaha, ada padi, ada sawah, ada ladang, pertanian, ada peternakan. Ini caranya bagaimana kita bisa mereka ini punya pendapatan ini, dagangnya seperti apa supaya mereka punya nilai jual itu bisa dapat meningkatkan mereka punya ekonomi. Terima kasih Bapak. Mereka punya ternak juga. Mereka punya ternak dengan bidangnya bagaimana caranya mengangkat mereka, memberikan modal supaya mereka ini boleh dipelihara ternak lebih kepada pembinaan, karena hari ini orang Papua kurang pembinaan. Akhirnya ada uang asal pakai, kita belum ada keselamatan itu, jadi harus banyak pembinaan. Untuk itu kami mengucap syukur kepada Bapak calon Bupati dan Wakil Bupati. Ini Nabire ini akar rumput sudah riang gembira. Besok Bapak jadi Bupati. Besok Bapak jadi Bupati. Jadi hari ini pengalaman kemarin kalau kami ditakuti dengan keadaan dari lawan, mental kita dirusak. Hari ini tidak ada. Hari ini tidak ada. Makanya itu kami berdoa. Bapak Martinus itu tahu persis karena saya punya adik, saya punya anak. Maka dari itu kami mohon kepada adik buka gerbang Provinsi Papua Tengah, Bapak yang buka duluan. Maka itu landaskanlah penyelenggaraan pemerintah yang baik, landaskanlah pemberdayaan masyarakat yang baik, landaskanlah pembangunan yang baik, supaya kita sama-sama dapat merasakan pembangunan itu. Saya berdiri di sini sebagai koordinator perwakilan dari relawan 23 sesuai dengan Bapak Adi punya tanggal lahir. Saya koordinator relawan 23 untuk pesisir pada umumnya kita Bumi Raya. Lebih banyaknya tadi kita punya orang tua sudah sampaikan Bapak Tadius. Saya mau menyampaikan sedikit lagi tentang kesehatan. Kesehatan ini penting Bapak, karena biasa kami berobat ke rumah sakit terus. Dari rumah sakit mereka suruh kami ke dokter praktek ambil obat, baru harganya mahal sekali. Ini yang kami tinggal jalan ke sana kemari cari obat, akhirnya kita punya keluarga sudah meninggal. Nah ini yang saya amati untuk umum ya, untuk umum di kita di Kabupaten Bumi Raya mungkin semuanya juga sebagian besar. Ya itu umum. Jadi rupanya saya lihat, saya buka saja. Rupanya saya lihat di rumah sakit itu dokter yang ada tugas tidak punya praktek itu yang itu kita pergi beli obat. Jadi kami diarahkan ke dokter rumah sakitnya, ke apoteknya supaya ambil obat di tempat yang harganya mahal. Kasihan bapak kami tidak ada uang. Ya ini masukan kepada saya bilang Pak Bupati langsung, karena memang mau jadi Bupati langsung, tidak main-main. Bupati lagi harga mati, tidak ada ABCD. Tanggal 27 coblos nomor. Tanggal 27 coblos
bilang Martinus Adi, saudara-saudara bilang Minang. Martinus Adi. Kurang kuat. Martinus Adi. Tepuk tangan buat Bapak Bupati kita. Ya. Itu. Ya saya mau menyampaikan lebih banyak, tapi tadi kita punya orang tua saya sudah sampaikan. Saya cuma ingat kesehatan saja sih. Yang kedua, mungkin tidak kalah pentingnya keamanan juga. Keamanan juga ini sangat rawan. Bapak terus terang kita taruh motor di pinggir jalan, kita ke kafe masuk ambil rumput, keluar motor tidak ada. Motor hilang. Bukan ya hilang. Yang punya ambil. Nah, keamanan seperti ini ya yang kami pikirkan sehingga ini menjadi prioritas juga untuk Tuhan tolong dan pasti Bapak BPNAB dan Bapak akan nanti mengatur hal itu. Ya. Saya terima kasih dari bapak-bapak dari suku Dani, suku Ekari, Pante dan Biak bisa bergabung dengan pendatang Jawa semua. Ya, terima kasih. Malam hari ini saya berdiri di depan Bapak calon bupati dan wakil bupati. Saya sebagai tim kampung Bumi Raya. Mudah-mudahan kita selama ini berjalan, mudah-mudahan ada bobot dan ada bermanfaat untuk beliau berdua, dan harus siap, kita siap mendukung mulai awal karena Bapak Martinus jadi dulunya di SP1 sudah lama, di jalur 4 saya tahu. Terus Bapak Ibu dan yang Jawa mungkin aja darahnya Jawa. Ini ada saudara saya, ya keluarga saya, Pak Agus, darahnya Jawa, harus bisa mengalir ya Pak ya. Terima kasih. Mudah-mudahan kita sudah mengalir dan calon bupati ini bisa mengubah seluruh suasana di Kabupaten Nagri, Provinsi Kabupaten. Yang pertama, saya mohon dari beliau berdua. Satu, saya minta kabupaten supaya aman, damai, dan tentram. Kita masyarakat kalau aman, damai, kita berlahan aman, nyaman, tidak ada hambatan suatu apapun. Mudah-mudahan bisa terwujud beliau berdua nanti. Yang kedua, karena di sini ada pertanian, selama ini tidak ada tidak connect, pemimpinnya daerah nggak pernah keliling, jadi tanam padi itu sekarang tidak ada serempak Pak. Jadi mohon maaf, panen raya itu sekarang nggak ada seperti kayak yang dulu, nol semua Pak. Maka dari itu keserempaan tidak ada. Nanti mudah-mudahan kalau Bapak berdua bisa duduk, ada perubahan, mudah-mudahan saya minta harapannya. Bapak-bapak siap mendukung semua? Siap mendukung? Siap. Terima kasih Bapak. Saya jadi kepala dusun di sini, di wilayah timur ini dari tahun 88 sampai hari ini belum pernah digantikan. Setelah ada kepala dusun sudah 5 kali ganti. Setelah sini saya belum pernah diganti. Itu tahun 88 sampai hari ini. Tahun 92 saya jadi kepala suku di wilayah barat sampai di Yaur sana. Belum pernah ganti sampai detik ini. Sebab saya belum pernah mengecewakan orang. Beberapa kali ada peran suku. Kepala suku bukan memimpin peran suku. Kepala suku adalah wakil Allah, yang mana yang jalan untuk bisa selamatkan semua. Selama ini ada masalah di mana-mana, saya turun, yang penting harus aman. Lalu jabatan sekarang tambah 2 lagi, wakil ketua Dewan Paroki bersama ketua LKMPB. Maka itu saya mau sampaikan
ini kedua bapak yang ada ini, bupati dan wakil bupati, pernah ada sejarah dengan saya. Bapak ini dia dari partai PBE. Kenapa dia harus dapat Gerindra? Maka itu pernah saya bikin ribut di lapangan terbang. Saya punya ketua Gerindra di Kabupaten Deiyai, Bapak Martinus yang ngambil. Tapi itu kehendak Tuhan. Masalah itu saya pukul orang DPP di lapangan terbang yang menyelesaikan bagus benar atau tidak? Ini yang menyelesaikan. Berarti perhitungan Tuhan itu. Bapak Martinus jadi bupati dan Pak Agus jadi wakil bupati. Ini sejarah. Saya sendiri pikir-pikir, wah, dulu pernah begini kok. Sekarang Agus yang dia pasang. Oh, ini kehendak Tuhan. Seperti itu yang pernah terjadi. Dan saya minta kepada Bapak Bupati dan juga Bapak Martinus pernah pesan saya untuk Prabowo. Kemarin Pilpres Prabowo, saya wakil ketua relawan Provinsi Papua Tengah. Ditunjuk oleh Pak Martinus dan Martin Gubai. Mereka dua tunjuk saya sebab pendiri Partai Gerindra yang datang ke Papua, kami ada kakak 3 orang yang bawa. Provinsi John Dogopia, Nabire Neki Dogopia, saya Deiyai. Jabatan saya diambil oleh adik Martinus. Itu kehendak Tuhan. Hari ini dapat Gerindra. Kalau dia pada datang, dia bisa mencalonkan diri. Kalau sekarang saya minta kepada masyarakat, di sini ada masalah, jawab masalah tanah, masalah apa-apa. Saya ini yang selalu turun untuk menyelesaikan segala macam masalah. Aman dan aman, aman dan aman, dan tidak kurang cukup. Yopi Dogopia yang selalu turun. Itu yang saya sampaikan. Tolong kasih menangkap mereka dua, dan saya mau sampaikan. Tolong sampaikan ke Bapak Prabowo, wakil ketua relawan kemenangan Prabowo, Yopi Dogopia, dan minta pemetaan lahan usaha 2 kami. Ini masyarakat ada pegangannya sertifikat digarap oleh orang lain. Itu yang saya minta kepada bupati dan wakil bupati. Kalau Bapak Prabowo punya rencana mau datangkan transmigrasi, Papua pada umumnya sudah tolak oleh masyarakat asli Papua. Maka itu tanah-tanah yang pernah diberikan kepada transmigrasi tolong di pemetaan supaya dikembalikan kepada masyarakat asli masing-masing. Bagaimana masyarakat? Itu yang saya suka. Itu saja yang saya titipkan kepada Bapak. Jadi semua masyarakat sini kita putus. Tolong bantu RT RW segalanya. Bantu saya kepala dusun sudah 88 sampai detik ini belum pernah lepas. Saya meniak kepada seluruh masyarakat, tidak memilih Moni, Dani, Mel, Pantai segala macam itu. Saya belum pernah memilih. Hari ini minta bantu supaya kasih bungkus ikat mati untuk saya punya bantuan. Tolong bungkus. Pak Suri, perintahkan RW RT Pak Kepala Dusun, perintahkan ikat mati semua. Sampai ke masyarakat. Bapak sebagai RW saya. Jadi apa yang pesanan saya sampaikan, tolong pemetaan tanah itu tolong ingatkan supaya tolong usulkan ke Bapak Presiden. Yang terhormat Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati. Ya, saya kira beliau dua yang di sini tidak salah maju. Kita di distrik Nabire Barat ini barisan itu dari neraka sampai surga. Sepakat? Ya. Cuma begini, di sini saya cuma masukkan hanya ada 2. Yang pertama,
menyangkut dari tadi Pak Kepala Suku sudah sampaikan, saya cuma tambahan, di Napires ini dia rawan perang suku, sepakat ya? Napires ini dia rawan perang suku. Cuma saya minta besok Bapak dua akan terpilih menjadi bupati, saya minta Bapak Bupati dan Pak Wakil Bupati bikin satu kantor untuk kepala suku duduk di situ. Ya, jika ada perang antara suku Me dengan suku Jawa, panggil saja dia punya kepala suku untuk duduk di kantor, bicarakan di sana. Tidak perlu di lapangan. Sepakat ya? Ya, ini yang pertama. Yang kedua, saya di sini lahir besar dengan teman-teman Nusantara. Ada Jawa, ada dari pesisir, dari gunung juga. Di sini kami ikatan besar itu titik utama itu gotong royong. Jadi semua permasalahan yang terjadi di Nabire Barat itu hanya satu. Jika Bapak dua terpilih menjadi bupati dan wakil bupati, hanya satu yang saya minta, minuman keras itu ditutup. Sepakat ya? Ya. Karena begini Bapak, di sini saya punya orang-orang tua dari Jawa ini pergi ke pasar itu jam 4, jam 5. Tapi karena ada teman-teman mabuk, palang di jalan, copet dan lain-lain, seperti begitu. Ya, terus banyak kendala-kendala, mau motor hilang, mau apa-apa, itu pengaruhnya karena mabuk. Amin. Ya, mungkin saya punya aspirasi hanya dua ini. Yang pertama, kantor untuk kepala suku itu harus ada. Yang kedua, miras di Kabupaten Nabire itu harus ditutup. Sepakat ya? Ya, baik, terima kasih. Saya disuruh pusat dengan Pak Bupati, saya pusat juga. 1, 2, 3, 4, 5, baik. Tapi pusat masuk kuartal 5 kali. Polisi dan petitu aman. Ya, clear. Ini polisi dan petitu. Padahal kami nggak punya jam tidur, Bapak Ibu. Hanya 1 jam, 2 jam. Kadang kami tidak pernah tidur. Tapi hari ini saya bersyukur sekali, saya ada di SP1 dengan semua warga yang ada di sini bisa jemput kami dua, bertahan sampai jam. Ada yang mengantuk pulang, tidak apa-apa, kami tidak kenal. Ini kan adil, yang mengantuk silakan pulang, yang masih kuat kita bertahan. Gas! 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 Kita bertahan untuk kita rubah 5 tahun dan 10 tahun, mulai dari SP1. Nah ini kan ngeri, saya sebetulnya ngeri ini. Tadi saya mengantuk, karena apa? Dari pagi bangun sampai sekarang, kita masih bentar ketemu orang lagi. Dan itu pekerjaan kami dua selama ini. Kami tidak pernah bagi uang, tapi kami datang ketemu hati per hati, orang per orang, ketemu rumah per rumah. Jadi yang tadi Bapak Ibu sudah sampaikan, semua orang sudah sampaikan. Ini kan gini tuh. Nah, ini saya bongkar pelan-pelan ini. Jadi tidak ada dusta di antara kita. Jadi Bapak Ibu, terima kasih atas semua masukan. Yang kami tidak mau jawab, kami tidak akan jawab. Yang dicatat ada sektor saya akan dicatat. Saya mulai pertama dari perkenalkan nama saya dulu. Misi sebentar, gampang. Nama saya ada yang tahu ini, nama saya mana? Saya belum tahu. Ini ada yang dekat, baca saja. Saya belum tahu. Ya ini, nama saya Martinus Adi. Sebelah sana ini Mas Agus Supraito. Ini nama yang gini-gini sedap. Ini dua nama ini satu ini. Nama tidak terkenal, kalau saya Mas Agus terkenal. Polisi kesalahannya dia. Iya toh. Jadi mantan Kapolsek, jangan salah, 3 kali Kapolsek lagi. Kapolsek Bandara, Kapolsek Lagari, dan Kapolsek Nabire Kota. Dari balak 3, dia main-main. Ganteng parah. Ini beliau itu terkenal. Kalau saya tidak terkenal, tapi saya mau kenalkan supaya saya terkenal lagi. Supaya sama-sama terkenal kan gini. Jangan berkati. Amin. Jadi dengan hari ini kami terkenal di SP1, maka Bapak Ibu lihat jangan ke sana. Kami sudah terkenal di sini, kan? Sudah satu sudah kampanye lagi. Tapi duduk boleh duduk kan? Oh tidak. Terima kasih.
Saya mau jawab, coba jawab satu persatu. Yang saya tidak jawab akan Mas Agus jawab. Bapak Ibu, kemarin 2 hari lalu, 3 hari lalu nonton debat atau tidak? Yang hebat itu Mas Agus lah. Dua-dua hebat. Bayangkan, kami dua ini bicara begini, Mas, ngalir-ngalir sejak tidak tahu ke bawah bersih saja. Dorang di sebelah bawa kertas, bawa HP, belajar pakai catat-catat. Padahal mereka ini bupati, mantan bupati, pol pp dan seterusnya. Kami dua ini apa? Tapi Tuhan tahu hikmat di kami dua punya kepala. Debat pertama poin kami dua 65-35. Debat kedua 75-25. Debat ketiga 80-20. Kami menang. Berbahaya kan kesini. Mas bikin repot. Wes, anak ibun Jadi kalau sudah begitu Bapak Ibu, kami akan jawab satu-satu. Dari debat itu menunjukkan kualitas orang dan isi hati. Dan bicara soal Tuhan sudah menunjuk siapa pemimpinnya. Iya toh? Dari yang tidak bisa menurut orang dapat partai besar-besar begitu. Bapak Ibu ini semua gratis. Jadi toh, ini gratis mana partai lain? Ini semua ditaruh begitu saja. Kami udah pergi di Jakarta hampir 2 bulan, makan saja Mas Agus yang beli. Jadi karena itu beli di Starbucks, uang habis lemas menuju ke warteg, warung kecil itu, warung tegal kecil-kecil. Hari-hari makan di situ di pinggir kali. Setiap hari dapat informasi bahwa sebelah warung partai ini. Sampai di tanggal 24 kami dia bilang, Mas sudah tinggal 3 hari lagi. Kira-kira bagaimana? Sekarang masih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat malam, Rahayu. Saya tidak perlu memperkenalkan diri, katanya saya sudah terkenal. Saya terkenal di Nabire, tapi di Jakarta tidak terkenal apapun. Yang terkenal beliau ini. Beliau ini Pak Martinus Adini, DPP Gerindra. Saya menyaksikan sendiri 2 bulan keluar masuk di Partai Gerindra. Saya satu orang pun tidak ada yang saya kenal dari Pak Martinus. Jadi Partai Demokrat 1 kursi, ya. Jadi partai semua sudah habis, termasuk Gerindra sudah habis. Gerindra sudah dibeli dengan seseorang 5 miliar. Terus ditambah lagi 5 miliar, 3 kursi nih 10 miliar, ya. Akhirnya saya bingung juga, panik saya, no? Wah, Pak Martinus, kita pulang kotak kosong ini, kita pakai rok saja, sudah nggak usah pakai celana, sudah nggak mampu beli ini. Jadi semua pelaku politik yang ada di Nabire semua di Jakarta 1 kursi pun tidak dapat. Yang dapat cuma saya dengan Pak Martinus waktu itu. Akhirnya Pak Martinus tanya saya, ini sudah di DP 10 miliar, kita nggak mungkin akan dapat. Terus dia tanya, dia tetap panggil saya kakak wakil. Terus kakak wakil bagaimana? Pakai gaya Papua, jangan pakai gaya Jawa. Kamu orang Jawa, kamu orang Papua, gaya Jawa begitu. Saya bilang gitu di sana. No? Terus caranya, ya itu, bikin aksi seperti kita di sini, palang kantor DPP Gerindra. Beliau sendiri, saya jauh di luar pagar, saya pakai HP, saya syuting, ya, saya syuting. Sekjen keluar dengan apa, beliau palang. Ribut, gaya-gaya pedalaman ini Pak, di Jakarta ini, no? Begitu. Semua kepung beliau ini, termasuk pengamanan kepung beliau, tapi gak ada yang berani dekat beliau, no? Akhirnya beliau banting HP-nya, dar, gitu, hancur HP. Besok saya perbaiki gak bisa diperbaiki, ini HP-nya. Beliau langsung, tapi kita di depan CCTV Pak, waktu itu di depan CCTV, karena kita mau mendapat perhatian Pak Prabowo, kan beliau anak masnya Pak Prabowo, cuma kita nggak pernah bisa ketemu Pak Prabowo. Ya alhamdulillah mungkin Pak Prabowo lihat, langsung beliau dirangkul ke dalam, beliau keluar setengah jam, dia peluk saya, kakak wakil kita dapat rekomendasi besok pagi ya. Terus saya alhamdulillah, itu ceritanya. Jadi kita mendapat partai 2 saat itu, Partai Demokrat dengan Gerindra. Terus kita beli tiket, besok pulang untuk mendaftar di KPU. Dalam perjalanan, karena beliau tempatnya tinggal jauh, beliau di apartemen Pramuka, saya di Kalibata 1 jam. Saya menuju bandara, beliau juga menuju bandara. Saya ditelepon oleh partai
buruh, partai buruh. Partai buruh saya disuruh singgah di DP Partai Buruh. Kami tidak pernah mendaftar, kami nego-nego dengan uang-uang kecil aja, uang ngopi saja. No? Akhirnya 1 jam, nggak sampai 1 jam diberi rekomendasi Partai Buruh. Jadi kita mendapat 3 partai waktu itu. Pulanglah ke Nabi sini. Kita sudah sombong-sombong. 3 kursi, 3 partai ini. Nah, besok pagi mau mendaftar. Hari ini Partai Golkar memberikan rekomendasi kepada saya dan Pak Martinus. Dan saya bilang Pak Martinus, ini tipu-tipu, jangan percaya. Karena rekomendasi ada 2. Pak Mesak Maki sudah pegang B1 KWK, kami juga pegang B1 KWK. Karena kami nggak mendaftar di Partai Golkar, kami nggak mendaftar. Kami tengok kantornya saja tidak lagi mendaftar, loh. Akhirnya tanggal besoknya mendaftar, Pak Mesak daftar, ditolak. Partai Golkar tidak masuk di Pak Mesak. Kami jam 4 mendaftar dengan Pak Mentus, ternyata Golkar kepada kami rekomendasinya. Selidik punya selidik, Pak. Kita baku tanya siapa pahlawan Golkar, kita baku tanya ini. Sampai mendaftar kita tidak tahu siapa pahlawan, sehingga yang mengurus Partai Golkar itu kok jatuh kepada kami. Iya. Ya, pokok Partai Golkar itu banyak miliar lah, Pak. Pokok nggak bisa secangkul dengan Pak Martinus lah. Terus akhirnya kita mendapat informasi ternyata itu adalah Pak Prabowo sendiri. Pak Prabowo telepon Ketua Umum Pak Balil. Bahasanya yang saya dengar tuh menurut yang di DPP sana, Balil, anak saya mau maju Bupati Nabi, kau bantu. Hari itu juga, detik itu juga dibatalkan rekomendasi Pak Mesak. Jadi saya yakin Pak Prabowo tetap di belakang kita, nggak usah khawatir. Apa yang menjadi keluhan Bapak tadi itu akan terjawab ketika saya bisa dilantik menjadi Bupati dan Wakil Bupati Nabi. Begitu. Nomor 1. Nomor 1. Martinus bagus. Menang. Tepuk tangan betul semua. Bapak Ibu, tadi Bapak Bupati bilang kemenangan akan dimulai dari SP1 Bumi Raya. 27 November Bumi Raya akan mencatat bahwa yang akan menang di tempat ini adalah pasangan nomor urut 1. Iya. Orang Jawa bilang bukan pepesan kosong ya, bukan ya, tapi akan jadi nyata tanggal 27 November nanti. Terima kasih ya makan malam yang sudah disediakan oleh panitia.